Kenapa pilihan kecil? Semua dimulai dari perkara sederhana. Sebenarnya damai sejahtera itu pun dimulai dari komitmen-komitmen yang simple. Nggak usah kita pikirannya muluk-muluk, apalagi yang di luar takaran iman. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul pilihan-pilihan kecil yang membawa damai. Kenapa pilihan kecil? Semua dimulai dari perkara sederhana. Sebenarnya damai sejahtera itu pun dimulai dari komitmen-komitmen yang simple. Nggak usah kita pikirannya muluk-muluk, apalagi yang di luar takaran iman. Apa yang kita bayangkan itu nggak usah berlebihan. Semua yang mata belum lihat, telinga belum dengar, itu urusan Tuhan. Bagian kita itu bagian yang sederhana. Pilihan hatimu seperti apa hari ini menghadapi setiap situasi? Apakah kita reaksi atau kita meresponi Roh Kudus? Atau apakah kita lebih merasakan problema itu daripada fokus pada janji? Ada pilihan-pilihan kecil yang kita bisa buat dalam hidup ini, dan itu tidak di tangan Tuhan, itu di tangan Anda dan saya. Dan pilihan-pilihan kecil itu yang membahagiakan. Tahukah, happiness is very simple. Kebahagiaan itu sederhana, dimulai dari komitmen-komitmen yang jelas. Kita baca bersama-sama surat Paulus pada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, ayat pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Coba saya jelaskan dulu satu persatu, 2 ayat dulu. Surat Filipi adalah surat dari penjara yang ditulis oleh Paulus bersama dengan Timotius. Makanya bunyinya begini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Kita ini semua adalah hamba-hambanya Tuhan Yesus. Baik di depan orang atau tidak ada sepasang mata manusia yang melihat kita. Di mana kita itu hamba? Kapan kita itu hamba Tuhan? Dimulai dari hati kita. Pilihan-pilihan hati kita itu akan menjelaskan kita ini hambanya siapa? Kita ini hamba Allah atau hamba dosa? Ada satu bagian hidup yang tidak seorang pun bisa masuk ke situ, yaitu di dalam sanubari dan batin kita. Dalam manusia batinnya kita ada pilihan-pilihan setiap hari yang harus kita ambil setiap saat. Pastikan kita memuliakan Tuhan, nurut sama Yesus, dan jangan pernah main hakim sendiri atas kehidupan. Dari Paulus dan Timotius, mereka sedang di dalam penjara di Filipi. Namun lihat coba dari tulisan mereka. Meskipun di penjara yang lembab itu juga gelap, dipasung lengan dan tangan. Bahkan kakinya pula. Mungkin di situ ada tikus-tikus berkeliaran dan semua serangga. Tapi Paulus tidak meninggalkan imannya. Demikian pula Timotius. Mereka jaga hati. Mereka pastikan hati mereka itu dipenuhi hadirat Allah. Mereka hanya meresponi juru selamatnya. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang kalau di penjara, keadaan pasti mempengaruhinya. Tapi Paulus berperang dalam hatinya. No, aku tidak boleh hidup berdasarkan apa yang kulihat. Pengalamanku pun tidak boleh menjadi tuanku. Tapi Tuhanku Yesus Kristus, Dia yang memiliki hatiku. Luar biasa lah ya, luar biasa ya, dia punya keputusan-keputusan hati yang tetap untuk mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Coba lihat ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Garis bawahi dua benda, kata benda di sana, yaitu kasih karunia, lalu damai sejahtera. Nanti waktu kita baca ayat-ayat ini, kita bisa mengerti hati Paulus seperti apa. Langsung kita bisa menebak dia ini orangnya seperti apa. Dan kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia tidak bisa kemana-mana, dipasung belenggu. Tapi hatinya tetap memuliakan Tuhan. Dan di sini di ayat 2, Paulus menuliskan,
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dia tulis pada jemaatnya di Filipi. Ada kasih karunia tertentu bagi orang-orang yang menjaga hati. Dan ada damai sejahtera bagi mereka. Kata kasih karunia di sini dalam bahasa Inggrisnya grace, yang artinya anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kita nggak layak terima, sesuatu yang bahkan kita tidak bisa menduganya. Anugerah atau kasih karunia itu bahasa simpelnya kado dari Tuhan. Orang itu kalau bersyukur ya, nanti kalau kita lihat ayat 3, aku mengucap syukur dan sebagainya. Orang kalau bersyukur itu pasti terima kado dari Allah. Kado yang saya maksudkan nggak tentu materi ya, tapi yang pasti ada sukacita minimal itu pasti diberikan. Orang yang bersyukur itu pasti lebih happy daripada orang yang mengeluh. Pasti ada sukacita Tuhan yang tidak bisa dicuri. Tidak bisa dicuri iblis, tidak bisa dicuri oleh sikon atau situasi dan kondisi. Kasih karunia itu berbagai macam berkat. A sampai Z hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita itu jaga hati kita dalam segala waspada, yang bisa mengalir hanya satu, yaitu kehidupan. Nggak hanya itu, kasih karunia, tapi juga ada damai sejahtera. Kata damai sejahtera di sini itu artinya increasing peace. Damai itu bertambah-tambah, nggak bisa berkurang, malah nambah. Iya, kalau kita itu melakukan apa yang dikatakan di ayat 3. Ucapan syukur dan doa, begini firman Tuhan. Paulus ngomong begini, aku mengucap syukur kepada Allah. Allahku, setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita akan baca lagi ayatnya satu persatu lalu saya bahas. Pilihan-pilihan kecil apa ya yang mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera? Pilihan-pilihan sederhana seperti apa yang bisa membuat kita menerima kado-kado yang tak terduga dari Allah? Bahkan peace, damai sejahtera yang kita miliki itu bisa bertambah-tambah bukan berkurang-kurang. Jangan salah pilih. Hatimu jangan salah meresponi. Pilihan-pilihan apa sebagai berikut? Mari kita lihat ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Pause, berhenti di sana. Ini dia. Lihat. Paulus itu mengucap syukur. Baca lagi ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Gak pernah gagal. Every time. Bukan kadang-kadang atau sesekali. Tapi setiap kali aku mengingat kamu. Coba pikirkan. Orang yang paling kita cinta atau orang yang paling mengasihi kita pun kalau kita ingat-ingat semua baik dan buruknya, pasti ada buruknya juga. Tapi kenapa Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah, kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu? Apakah jemaat Filipi itu sempurna? Apakah rekan-rekan sepelayanan Paulus itu gak pernah berbuat salah? Tapi kenapa yang diingat sama Paulus itu hal-hal yang dia syukuri ya? Ini yang namanya secara sengaja mengumpulkan sweet memory. Makanya itu kesalahan orang lain jangan diingat-ingat. Perkara-perkara negatif dalam hidup ini loh, jangan diungkit-ungkit. Kecuali untuk alasan evaluasi. Nah itu boleh. Apalagi untuk diri sendiri. Kita juga harus mengampuni kesalahan kita. Kesalahan sendiri. Kalau kita memang harus ingat atau ungkit, itu demi evaluasi, supaya kita belajar dari kesalahan. Tapi secukupnya aja.
Tapi sebagian besar kita itu cenderungnya negatif thinking soalnya. Pikirannya itu loh selalu negatif. Lihat donat itu selalu lubangnya. Apa yang diingat-ingat itu selalu yang buruk-buruk. Kadang-kadang tentang orang lain. Tak jarang tentang diri sendiri yang dapat kita temukan dalam diri kita. Aduh, aku ini gini loh. Wah, mentalitas kemiskinan. Aku ini kasihan loh. Aku ini malang sekali. Aku ini gak punya apa-apa. Bisnis gak pernah berhasil. Keluarga aku juga gak bahagia. Lalu iri hati. Waduh, kalau ditambah dengan iri, udah jadi basi. Gak seperti itu ya, beruntung ya dia punya orang tua kayak gitu. Gak seperti dia ya, beruntung ya suaminya baik. Aduh, orang itu ya punya segala-galanya. Lihat itu mobil baru. Awal-awal orang bisa berbelas kasihan dengan Anda. Lama-lama orang bisa mikir ya, loh kok begitu ya? Lama-lama orang bisa lihat sendiri. Ternyata problema itu gak di luarnya. Problema itu ada di dalam diri kita. Setiap kali Paulus ingat jemaat di Filipi, gerejanya, rekan-rekan pelayanannya, teman-teman, handai taulan. Dia tidak mengingat yang buruk-buruk tentang mereka. Makanya aku mengucap syukur kepada Allahku tiap kali loh ya. Disiplin tinggi, jaga pikirannya. Dia itu secara konsisten. Yang penting itu konsistensi. Bukan positive thinking, tapi semua yang baik, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis. Pikirkan semua itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Seolah-olah Paulus itu orang yang suka cari-cari alasan untuk bersyukur. Apa maksudnya cari-cari alasan untuk mensyukuri? Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang, bahkan mungkin bisa jadi kitalah orangnya, yang suka-suka cari salahnya orang gitu. Orang itu kalau sudah gak sentimen sama sesamanya, gak suka sama orang tertentu, apapun yang dia lakukan dan katakan itu salah di mata kita, betul gak? Ada aja loh yang kita celah. Selalu ketemu kurangnya. Seputih-putih apapun bajunya, mesti ketemu itu ada dot-dotnya, masih ada kotorannya, ada debunya. Mata manusia itu jeli kalau soal negativitas. Kalau perkara-perkara yang miring itu kita itu sering. Wah, kita itu lama-lama menjadi haters of life. Pembenci kehidupan. Alkitab tidak ajari kita positive thinking. Ajari kita godly thinking. Itu beda loh. Bukan cuma positif saja. Tapi berpikiran seperti Tuhan. Tuhan itu gak pernah cari masalah sama kita. Tuhan itu malah justru mau selesaikan masalah kita bersama kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Saya skeptis, gak mungkin ini terjadi secara alami. Pasti Paulus lawan arus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau mau diingat-ingat sungguhan, pasti ketemu sesuatu yang patut kita keluhkan. Tapi Paulus melawan. Dia berkata, tidak. Apa yang kuingat tentang engkau, tentang kita adalah semua yang mulia, baik, kudus, dan manis. Semua yang layak dipuji. Luar biasa enggak? Ini orang yang suka cari-cari alasan untuk bersyukur. Jangan lupa loh, ditulis di penjara. Sedang dipasung belenggu, dia masih bisa. Kata-katanya begitu manis dan positif. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kok bisa ya? Ini manusia zero trauma. Padahal Paulus itu dikhianati bolak-balik. Beberapa rekannya namanya Demas, siapa lagi. Kalau dia dizolimi atau dia difitnah. Wah, difitnah sudah kerap kali. Bahkan dipukuli oleh orang-orang yang punya agenda pribadi. Dia dimusuhi. Ya. Lalu satu mob semuanya. Satu geng lawan dia. Kalau Anda baca kisah para rasul, kelihatan sekali ceritanya. Tapi dia berkata, aku tidak mau ingat-ingat hal-hal itu. Aku mau ingat hal-hal yang patut kusyukuri di hadapan Tuhan. Bahkan hal-hal yang dianggap negatif itu pun masih bisa kusyukuri loh. Gara-gara itu aku jadi tekun. Aku jadi tabah. Kok bisa ya? Apapun negatif lemparkan ke dia. Jadi produk. Kotoran pun dilemparkan ke dia pun jadi pupuk. Kok bisa ya? Saya kagum sama Paulus. Mau pakai negatif, senjata yang paling negatif, senjata negatif yang paling mutakhir, sampai ke Paulus panah-panah itu tidak mempan. Siap senjata ditempa melawan dia tidak berhasil, malah jadikan peluru keberhasilannya. Dia dianiaya, dia bisa berkata, aku
dianggap layak untuk menerima kehormatan ini, dianiaya karena Kristus. Paulus ngomong begitu, demikian pula rasul yang lain seperti Petrus. Apapun yang buruk, apapun yang malang, apapun yang menyedihkan, apapun yang berupa kutuk, semua diubah jadi berkat. Dan Paulus bisa mendapatkan berkat dari semuanya itu. Ini membuat saya menjadi semakin murni. Penderitaan membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Wow, ini orang yang memang sudah tekad hatinya cari-cari, bukan masalah, cari-cari cara untuk bersyukur. Apapun selalu dia bisa temukan butir-butir dan bulir-bulir syukur yang baru. Kalau kita bisa hidup kayak gini, hidup kita akan mengalami increasing peace, akan mengalami kasih karunia, kado-kado dari Allah, dan mengalami damai sejahtera yang bertambah. Ini rahasia awet muda. Ini rahasia bahagia. Bahagia itu bukan memiliki materi lebih banyak lagi. Bahagia itu apapun yang kau miliki, sedikit atau banyak, apapun yang Anda punya, kalau Anda bisa syukuri secara maksimal, nikmatnya luar biasa. Rahasianya di sini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, ayat 4, aku selalu berdoa dengan sukacita. Doa Paulus itu bukan ngeluh, merengek-rengek, protes-protes sama Tuhan, bantah-bantah, marah-marah, kecewa, seperti banyak kita. Kalau doa kan kayak gitu modelnya. Tapi Paulus tidak demikian. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu, tidak kadang-kadang, berdoa dengan sukacita. I always pray with joy. Luar biasa. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Salah satu alasan yang dia syukuri adalah kesetiaan jemaat. Mereka bersama Paulus sejak hari pertama Injil diberitakan kepada mereka. Apakah tidak ada jemaatnya yang mundur? Ada. Di Filipi juga ada satu orang yang dilepaskan, seorang hamba perempuan yang punya roh tenung itu. Bukannya seluruh majikannya, company-nya itu berterima kasih. Ini orang kesurupan dibebaskan. Malah justru dipenjarakan. Paulus kalau mau pikirkan yang jelek-jeleknya ya ada lah. Tapi dia memilih untuk syukuri mereka yang setia. Dia tidak marah dan kecewa sama yang pergi. Tapi dia berterima kasih sama Tuhan untuk mereka yang tinggal. Luar biasa ya, nggak lihat ke lubang donatnya. Dia makan donatnya. Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Coba Anda lihat ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus punya alasan untuk goyang, dipenjarakan. Ini gembalanya, rasulnya, pemimpinnya. Gimana dengan jemaatnya? Dia mengalami tantangan yang tidak terhingga. Karena zaman dulu, zaman peradilan beda. Orang kalau sekali masuk penjara, susah keluarnya. Paulus juga nggak tahu kapan dia dibebaskan. Kalau dia melihat semua kondisi sekeliling keadaan, tidak ada satupun yang menjanjikan. Belum lagi jemaat yang dia barusan rintis ini masih muda, masih belia. Nggak tahu nanti ini, wah masih banyak sekali urusannya. Siapa nanti yang meneruskan Paulus? Bagaimana dengan jemaat-jemaatnya? Apakah mereka setia? Siapa yang ngajari firman sama mereka? Tantangan di depan itu luar biasa. Bukan hanya tantangan yang sifatnya persoalan. Tantangan yang sifatnya tugas-tugas yang belum diselesaikan. Begitu banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi Paulus menghadapi semua ini kok bisa dengan cool headed ya. Dengan sejuk kepala. Tenang sekali orang ini. Nggak tahu dari mana, di mana rahasianya. Menurut saya di sini, sumber kepercayaannya itu dia kenal, yaitu Tuhan Yesus. Aku tahu dia yang memulai sesuatu yang baik di antaramu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Hatinya itu memilih untuk percaya, bukan untuk ragu. Emangnya dengan kita khawatir bisa menambah sasta gitu? Apakah dengan Paulus
kena panic attack di dalam penjara, dia akan keluar dari penjara lebih cepat? Bukan malah justru di dalam penjara dia stres dan mati. Apakah dia dengan mengkhawatirkan jemaatnya seperti apa, jemaatnya akan bertumbuh? Bukannya malah justru jemaatnya dilemahkan kalau rasulnya aja begitu. Paulus nggak punya pilihan. Meskipun dia selalu punya pilihan. Dia memilih untuk optimis di dalam penjara. Kalau Anda di dalam penjara kehidupan keluarga saat teduh bersama, kita ini cenderungnya apa? Kita cenderungnya langsung gelisah, takut, bimbang, ragu, pesimis. Kita itu sebenarnya nggak punya pilihan. Kalau kita milih semua tadi yang saya sebutkan, pesimis dan sebagainya itu, kita pasti akan mati. Kita mati kutu, kita mati konyol. Dan justru semua yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita bisa dirampas setan. Kita nggak punya pilihan. Pilihan kita cuma satu. Jangan lupa pilih itu. Pilih untuk optimis. Ngadepin apapun tantangan, pilih optimis. Divonis kanker. Mungkin kita bisa bilang, ya enak aja orang kalau nggak kanker bisa ngomong begitu. Enggak juga sih. Setiap orang yang kena kanker juga dulu nggak pernah kena kanker. Ketika dia kena kanker, dia harus buat pilihan hati. Dia pilih untuk optimis, atau dia pilih untuk nangis dengan air mata putus asa. Kalau memang harus nangis, keluarga saat teduh, nangislah dengan iman. Menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang maju menabur sambil menangis, menabur benih. Jangan hanya sekedar kita itu meratapi. Ratapan itu ada dua. Ada orang yang menangis itu karena dia itu, tangisannya adalah karena dia itu gelisah, tak percaya. Gusar hatinya. Tapi ada orang yang menangis itu karena memohon kepada Allah. Pilih yang nomor dua itu. Jadikan itu pilihanmu satu-satunya. Kalau memang aku harus menghadapi tantangan di depan, aku memilih untuk optimis. Aku memilih untuk bergantung pada Yesus. Aku memilih untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau memang aku harus menangis, aku akan menangis untuk menabur benih dan maju. Yudas mungkin juga menangis, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Karena tangisannya tidak percaya. Keluarga saat teduh bersama, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Pilihlah untuk optimis sewaktu kita menghadapi tantangan, oke? Yang ketujuh, coba lihat, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 7 ini bagus sekali. Kalimat pertama saja, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian. Paulus mengatakan, memangnya ada berapa jalur pikiran yang bisa kutempuh di sini? Hanya satu. Sudah sepatutnya aku berpikir begini. Aku percaya Tuhan akan menyelesaikannya untukku. Dan kalian, Tuhan, Paulus berbicara tentang pada jemaatnya, kamu semua yang juga ada dalam hatiku, turut mendapat bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Kita akan bersama-sama ya, melakukan bagian kita. Wah, ini suara seorang pemimpin yang mendorong jemaatnya untuk percaya dan untuk yakin. Kalau Anda punya pilihan, percaya atau ragu, pilih mana? Pilih percaya. Kalau Anda punya pilihan, yakin atau bimbang, pilih mana? Pilih yakin. Kalau Anda punya pilihan, optimis atau pesimis, jangan lupa kita ini orang Kristen, berarti kita ini umat beriman. Kita ini orang percaya, firman Tuhan berkata kita itu believers. Orang-orang percaya. Dan pilihlah optimis kalau begitu, karena pesimis bukan jalur hidup kita. Sebab Allah adalah saksiku bahwa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Belum lagi Paulus itu sifatnya manis. Dalam penjara dia gak kepahitan. Pilihan hatinya itu loh, luar biasa. Ini kenapa Paulus itu tidak pernah kehilangan damai. Karena dia tidak kecolongan pilihan-pilihan kecil dalam hidupnya. Ayat yang ke-9. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. I love this. Dan inilah doaku. Jadi Paulus itu selalu memilih untuk berdoa dalam segala perkara. He's a man of prayer. Apa-apa doa. Mulai sesuatu doa dulu. Setelah menyelesaikannya berdoa kemudian. Paulus ini
membangun hidupnya di atas dasar mesbah doa. Seringkali kita mengucapkan suatu kalimat yang klise atau klasik sekali didengarkan. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi de facto faktanya dalam realita itu tidak dilakukan oleh banyak anak Tuhan. Apakah itu doa adalah nafas hidup? Bagaimana kita bisa mengatakan doa adalah nafas hidup kita, kita jarang berdoa? Tapi Paulus tidak begitu. Dia isi hidupnya dengan doa. Di penjara pun dia tetap berdoa. Dan dia berdoa di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Garis bawahi, sehingga kamu dapat memilih, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus itu berdoa dulu dalam segala sesuatu. Dan kalau dia bisa berdoa, dia sudah menang. Karena orang yang berdoa sudah menyerahkan hidupnya ke tangan Allah. Tantangan terbesar waktu kita dihimpit masalah adalah kita itu tidak bisa berdoa. Pada waktu kita merasa tidak ingin berdoa, pilihlah untuk berdoa. Sebab pilihan ini akan membawa damai. Tidak berdoa justru akan kehilangan damai. Dan karena Paulus sudah bisa menjaga hati bersyukur dulu. Keputusan-keputusan hati sudah dia serahkan ke Tuhan Yesus. Keputusan hidup jadi gampang diserahkan. Kalau orang sudah bisa bersyukur dalam segala keadaan, kalau orang bisa optimis menghadapi tantangan, gampang untuk menyerahkan keputusan-keputusan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Kenapa banyak di antara kita keputusan hidup kita itu salah kaprah? Kita tuh membuat banyak kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena hati kita nggak diserahkan. Pilihan kecil itulah bukan hanya membawa damai, dia melatih kita untuk setia dalam pilihan-pilihan besar nantinya. Paulus itu bisa jaga hati bersyukur. Dan Paulus memilih untuk optimis. Gak heran belenggu pun tidak bisa menghalanginya untuk berdoa. Dan dari Filipi ini di penjara, dia membuat keputusan-keputusan yang hebat seterusnya. Kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul, paralel dari surat-suratnya, itu biografinya. Kita melihat bagaimana keputusan-keputusannya itu memuliakan Tuhan. Gak heran, karena keputusan satu, dia tidak bolong di situ. Dia bersyukur dulu dalam segala perkara. 3 poin ini, tolong Anda catat. Dan ingatlah, dalam 3 hal ini, pilihan kecil kita, pastikan kita buat yang benar. Yang pertama, memilih untuk bersyukur dalam segala keadaan. Itu pilihan kecil pertama, latih dirimu beribadah. 2, memilih untuk optimis waktu menghadapi tantangan. Kalau kita diperhadapkan dengan pilihan optimis atau pesimis, Anda tahu jawabannya. 3, memilih untuk berdoa dulu sebelum mengambil keputusan. Ternyata tidak banyak anak Tuhan yang punya disiplin ini. Sebelum membuat keputusan besar, doa dulu. Kebanyakan kita hanya bergantung pada pengertian manusia atau pada hikmat sendiri. Mari kita bertobat dari kesalahan itu. Pilihlah untuk berdoa sebelum melakukan segala sesuatu atau memutuskan apa-apa. Tiga pilihan hati ini, tolong pegang erat-erat di dalam dada dan mulai jadikan gaya hidup kita setiap hari, siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.